masalah museum dimiliki oleh pemerintah, tentu situsnya pun akan dibebaskan oleh pemerintah. Itulah Bung Ishari tujuannya. Tetapi kalau itu nggak sampai, tujuan yang kedua, ini akan saya serahkan ke universitas saya, Universitas Negeri Medan. Jadi semacam laboratorium kampus. Ya, ya. Nah, ini jadi tujuannya ya ini menjadi milik kampus kalau pemerintah enggak juga. Kalau kita kan usia kita ini kan nggak akan panjang ini ya. Iya, iya. Ya, makanya perlu diselamatkan, ya. udah diusahakan. Nilai ekonomisnya ada. Pariwisata, Iya, iya. Kalau Selain pariwisata dari benda-benda peninggalan ini ada nggak nilai ekonomisnya? kalau di Malaysia ya ini ekonominya cara berpikirnya ya. Di Malaysia tempat sini sumber pendapatan yang sangat tinggi dari sini. Ya. Dari puing-puing aja. Orang pergi ke Roma sana ngapain? Ya, makanya aku bilang. Puing-puing aja yang dilihat mereka di sana kan. Pergi ke Malaka juga cuma puing. Tapi banyak kan kayak barusan dijelaskan kan oleh Ikhwan. Jadi begitu dijelaskan kita juga dari tadi nggak tahu ternyata ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kita tahu. Dan situs ini 12 km dari pantai. Berarti 12 km kan dari pantai? Ya, sekarang ya. Jadi dari situs ini sampai ke pantai, itu sebenarnya tersimpan banyak kali benda-benda zaman dulu. Kalau memang itu pernah jadi kota terpadat, sia-sia, kemudian dia 12 km, berarti disitulah hamparan kota-kota ini. Yang terkorek oleh Danau Siombak kan cuma 8 hektar. Ya. Berapa meter cuman kan, nggak jauh. Itu adalah situs-situs yang sangat berharga yang harus dilindungi dari sekarang. Iya. Dan diduga ada kapal-kapal tenggelam juga. Seperti di Sungai Musi kan banyak sekali kapal tenggelam itu. Cina aja ribuan kapalnya nggak balik. Itu dalam catatan Cina. Karena kena badai, karena diserang. Ya. Jadi Selat Malaka itu merupakan bangkai historis kapal-kapal kuno. Baik karena alam ya. Itu jelas. Jadi saya kira betul Bang Jaya itu. Mungkin menumpuknya di Danau Siombak. Karena dulu pernah kota Cina itu kan. Dan aku sangat, karena McKinnon nulis itu. Tsunami di Sumatera, terutama daerah Aceh, Semelu, Lobo Tua dan lain-lain, itu adalah abad 8, 12, 14, 16. Dan ingat aja waktu kasus di Banda Aceh tsunami, itu Pantai Cermin kan kena itu. Banyak meninggal juga. Dan bukan nggak mungkin pada waktu tsunami itu Danau Siombak ini kan kalau peperangan masih meninggalkan jejak kan, masih meninggalkan barang yang utuh kan, puing-puing kan. Tapi kalau tsunami rata semua Bang Ali. Itu yang sebenarnya yang harus dilindungi. Artinya itu yang aku beda sama kau. Kalau tsunami itu menurut aku ada yang tertinggal kan begitu. Nggak ada Bang, rata habis semua Bang. Contohnya kan macam ada misalnya barang-barang dalam rumah itu masih enggak, ada. Bang, habis semua. Dari laut habis semua. Itu Lobo Tua bukti Bang. Lobo Tua itu nggak ada sama sekali yang tinggal. Nah, yang utuh maksudnya nggak ada. Iya, nggak ada. Keramik-keramik itu nggak pernah ada yang utuh. Benar-benar nggak ada yang utuh. Kapal hancur. Jadi memang kita mintalah Bung Charles yang dekat dengan jaringan wali kota, kalau bisa ini kita menyelamatkan sebuah situs penting, situs yang begini. Tidak semua kota di Indonesia punya situs abad 12. Jakarta nggak punya itu, ya. Jakarta nggak punya, Bandung nggak punya begitu, ya kan. Jadi ini langka sekali sebuah kota di utaranya, ya kan, punya situs yang seperti ini, gitu. Kan agak takut-takut ke utara gara-gara rob ini ya. Jadi nggak pernah lewat-lewat kemari gitu. Iya. Menjelang pemilu sering memang, menjelang pemilu dulu sering. Jadi angkanya begini sebetulnya ya. Ini kan yang kita bicarakan ini hari adalah untuk menerbitkan awareness. Bahwa kita tahu bahwa ada di sana. Dan kemudian setelah ada awareness kan kita know. Kita tahu sekarang begini. Nah kemudian aware ya, menjadi aware dan kemudian apa yang dilakukan. Nah mungkin yang kalau kita katakan ini perlu dikebiarkan, perlu diberitakan, perlu disampaikan oleh media biar masyarakat tahu. Nah kita berharap dari situ baru menjadi perhatian dari pemerintah kota. Mungkin akan menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah. Nah itu yang aku tanya. Pemerintah kota dan pemerintah daerah tentu pertimbangannya adalah ekonomi finansial. Nilai ekonominya ada nggak selain pariwisata misalnya? Oke lah, kalau wisata kita punya banyak yang lain. Maksudnya mau kita jual koin-koinnya.
Nah, maksud aku ada orang misalnya investor katakan dia mau. Ya, kadang-kadang gini, kalau pemerintah daerah itu kepentingannya bisa saja dia tercatat sebagai orang yang memulai, Nah, memulai. Itu mau. Nah, jadi sampai kapanpun nggak akan hilang. Siapa? Bobby. Tercatatlah dengan kota Cina itu, Bobby lah orangnya yang Aware. yang membuat awareness itu, artinya yang melanjutkan. Tahu saya itu dari awal tadi kan kita menarik ini ya dokter ya. Selama ini kita kan bicara tentang abad ke-16 saja, bicara tentang tanaman tembakau aja. Rupanya di bawah itu kan masih ada. Dan dari sini, dari apa yang diceritakan oleh dokter ini, kita mengetahui bahwa pendatang pertama sekali datang barangkali ke Pantai Timur ini adalah orang India kan begitu. Yang tadinya kita bayangkan cuma Belanda kan begitu ya kan gitu. Jadi dibongkar oleh dokter ini ya memang ternyata bahwa kita bisa cerita sama orang-orang India. Sebenarnya nenek moyang kita itu adalah kalian gitu kan gitu. Abad ke-12 itu Bang. Ya, abad ke-12 itu betul. Nama gergasi laut di pantai barat itu sudah muncul. Gergasi laut itu nanti jadi ini Bang, jadi tujuan wisata juga bagi bangsa-bangsa yang merasa ada nilai, ada hubungan sejarah di situ. Kayak tadi dibilang misalnya ada juga Pasai, sejauh mana orang kepingin tahu juga peranan Sultan Pasai itu di sana. Makanya baca buku Dr. Ikhwan. Ya, makanya kalau Isari bilang tadi, Ikhwan kan tadi juga menyebutkan Rara Hotman, artinya Rara Hotman juga punya kontribusi. Nah ini kan tidak bisa dilepaskan, itu sejarah juga. Kan? Dan mungkin kalau nilai ekonomisnya itu, karena kota ini nggak mungkin teknologi pada waktu abad ke-14 atau abad ke-15 itu menggali semua, membongkar, nggak mungkin. Dan mereka belum. Enggak, maksudnya yang dimaksud nilai ekonomis itu kan ada ini ya. Nilai ekonomis itu kadang-kadang kita harus nggak bisa juga selalu itu menjadi diutamakan. Tapi misalnya. Memang harusnya tidak. Harusnya di daerah semacam segitiga dari mulai kota Cina itu sampai ke utara itu diselamatkan, nggak boleh diganggu sama sekali dulu. Nggak boleh diganggu. Kenapa? Ada 4 lapis peradaban di situ hilang. Coba macam mana Iwan? Makanya Jai, tak usah kau risaukan tentang Rob sekarang ini. Abad ke-12 sudah ada Rob. Abad ke-12 sudah ada Rob. Bukan, ya kan? bukan Jadi bukan salah wali kota sekarang atau siapa sekarang kan begitu. Ya, kita cerita lain Bang. Kita cerita di daerah itu udah ada 4 lapisan peradaban. Macam mana Iwan? 4 lapisan. Karena McKenna nulis itu abad 8, 12, 14, 16. Satu lapis jadi kita belum tahu ya. Apa? Satu lapis pun kita belum tahu. Belum. Baru yang terkorek kita, yang kita hilang dari pandang kita, 8 hektar di Danau Ciongbak. Kita nggak tahu berapa lapis mereka korek ke bawah, apa sihnya kita nggak tahu. Danau Ciongbak itu danau ya? Betul-betul danau kan? Telaga? Nah, bukan, itu korean. Ya sekarang jadi danau, sekarang jadi danau. Ya, sekarang jadi danau, tapi aslinya dulu tanah datar, dikorek, diambil pasirnya, jadi membangun untuk bel merah. Dan danaunya itu danau asin karena air laut masuk. Ya, dari situ. Kita bisa ke Malaysia dari situ. Iya. Oh gitu ya? Iya bisa. Dari pantai kan 12 km sekarang. Jadi kalau paling tidak, kalau dari utaranya Ciongbak, itu paling tidak sekitar 6 atau 8 km kan. Dan itu kan daerah payau semua, belum terganggu. Itu yang harus diselamatkan. Dan itu nilai sejarahnya hancur lebur itu berbeda. Itu Bang Halis. Tapi udahlah, artinya udah mulai diangkat ini, mudah-mudahan itu tadi yang dibilang kan udah jelas ya bahwa ini harus ditindaklanjuti, mungkin mudah-mudahan Pemda juga melihat peradaban hilang. Kita kan berharap begitu juga ya. Terus bahwa obrolan-obrolan kita ini bukan obrolan kosong, yang kita harap paling tidak masyarakat memberi perhatian dan kemudian diadakanlah paling tidak usaha-usaha yang dilakukan oleh Ikhwan ini harus betul. Ya, aku setuju itu. Dia bangun gubuk sendiri, dia bikin museum sendiri. Nah itu kan harus dihitung dan bisa jadi satu saat nanti ini adalah penemuan dari Dr. Ikhwan Azhari, ya kan begitu. Itu kan akan sangat baik. Dan mulai masuk sejarahnya siapa yang mensupport kayak tadi kan Pemda-pemda yang punya posisi
di saat ini berkembang, termasuk kita barangkali juga. Siapa mau bicarakan Bang Halis, gitu kan? kan. Kalau benda-benda keramik itu pasti hancur. Tapi benda-benda yang terbuat dari perunggu, dari logam itu nggak hancur. Ya. Dan coba lah cek nanti. Pernah dapat perunggu? Apa? Perunggu ada koin Ada misalnya, perunggu. ada Koin, perunggu ada beberapa Hancur. arca perunggu. Arca-arca kayak untuk ngisap-ngisap apa tuh kayak Adalah. asap itu ada ya? Nah, itu belum temukan. Terus begini yang menarik juga, sejarah ganja ya. Ganja itu masuk dari kota Cina ke Aceh karena ganja itu bahasa India, bukan bahasa Indonesia. Ya. Ya, dan itu berkaitan dengan ritual agama Siwa di kota Cina. Jadi itu menarik kalau mau kita angkat tentang ganja, sejarah ganja masuk. Dibawa burung sampai ke Aceh. Di Aceh dia bertemu dengan tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan ganja. Gitu. Ya kan? Jadi ganja itu sebetulnya Ada di situ. datang untuk keperluan ritual. Ritual Datang dari Buat dupa. untuk air persembahan dewa. ganja itu datang dari mana? Ada di India. Dari India. Oke. Dari India. Itu juga bahasa Itu India. nilai ekonomis ya Bang Halis. Ada ganja. Itu kan pelajaran baru sama kita kan. Iya. Ya, Dan bahwa mulai ternyata, dilegalkan kan di Thailand. ya, kan? bahwa ternyata ganja itu datangnya dari India. Ya. Ya. Nah, kemudian Ya, yang bisa jadi ya itu Nah. nanti lagi ya topik ganja itu ini di Thailand itu memang itu diolah jadi madu jadi segala macam. Menarik juga banyak hal nih sama Ikhwan ini dilanjutkan karena nilai sejarah ini diangkat kan banyak yang bisa kita yang nggak tahu jadi Dan tahu. ingat ganja bukan tanaman endemik Aceh, bukan Sumatera. Istilahnya aja pun ganja itu bahasa India. Dan dia melekat dengan ritual mereka. Jadi di situs-situs di mana ada agama yang dibawa India, orang India, Ada ganja. dipastikan mereka membawa bibit ganja untuk dia tanam karena kan cepat sekali tumbuh, dan daun dengan bunganya itu dicampur di dalam wadah air. Ya, air, dan itu ada persembahan dewa untuk ganja itu. Untuk dupa kan wangi Iya, kan bisa dupa. Tapi bukan untuk ngerokok itu, bukan itu. Untuk dupa lah. Nah, itu belakangan itu, urusan belakangan itu. Untuk Ini kipret ini kayak upah-upah itu Jaya. Iya, seperti itu. daun-daun. Ada juga untuk asapnya. Ya asapnya Asap- berdupa asap. lah. Walaupun mereka Asalnya menggunakan dia pun udah sedap apalagi kalau aslinya. Itu dia. Oke. Oke. yuk. baik. Wah, Ya. makasih loh, ini pengetahuannya luar biasa. Ya, terima kasih banyak Dr. Banyak Ikhwan. harus kami gali lagi nanti. Oke, Ada yuk. terima kasih ya kawan-kawan semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.